Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlena Sundari Putri, NPMF 0G020027. Sistem urinari atau perkemihan. Sistem perkemihan terdiri dari saluran ginjal antara arteri, vena, dan ureter. Ginjal itu berpasangan, berbentuk seperti biji kacang panjang dan berwarna merah tua. Ginjal terletak di dinding belakang abdomen. Setiap ginjal juga terletak di kedua penjuru kolom vertebrata, dan setiap ginjal dilindungi oleh tulang rusuk. Ginjal memiliki fungsi sebagai organ dan mengeluarkan sisa kemih metabolisme badan dengan menyaring badan dan bahan-bahan yang tidak diperlukan di dalam badan. Akan disaring keluar dari badan dalam bentuk air kencing atau urin melalui ureter dan kandung kemih sebelum dikeluarkan ke badan melalui uretra. Menghasilkan hormon, meningkatkan kepekaan sel darah merah, mengontrol tekanan darah, mengontrol kadar glukosa dalam darah, mengeluarkan hasil kemih pada badan. Hilus terletak di bagian tengah ginjal yang terdiri dari saluran darah dan saraf serta ureter yang dihubungkan dalam ginjal. Setiap ginjal terdiri dari 18 lobus. Di setiap lobus terdiri dari nefron. Nefron merupakan unit fungsional yang terpenting dalam ginjal. Setiap ginjal mempunyai lebih dari 1 juta nefron. Setiap nefron terdiri dari glomerulus dan unit-unit sistem. Glomerulus merupakan segumpal kapilari yang bertekanan tinggi dan juga bertindak sebagai penyaring darah. Glomerulus terletak dalam dinding kapsul yang tipis yang dikenal dengan kapsul Bowman. Ruang dalam kapsul tersebut yang mengelilingi glomerulus yang dikenal dengan ruang kapsul Bowman. Plasma darah akan disaring dalam ruang kapsul Bowman melalui lapisan membran glomerula penyaring membran. Glomerula terdiri dari 3 lapisan dinding kapilari, yaitu adventitia, media, dan inti membran. Membran-membran tersebut membenarkan partikel-partikel darah yang tertentu untuk melepaskannya dengan darah. Menyaring darah glomerula yang dikenal sebagai hasil lapisan glomerula yang bergerak ke dalam sub-sub sistem nefron. Di dalam nefron terdapat segelintir bahan tambahan ke dalam zat cair tersebut untuk membentuk unit, dan segelintir bahan dari zat cair tersebut diserap semula ke dalam lapisan darah. Setiap nefron terdiri dari 4 bagian, yaitu zat cair. Glomerula akan melalui tiap unit tersebut sebelum kembali ke ureter. Setiap aliran ini dikenal dengan unit proksimal yang membawa zat cair dari kapsul Bowman. Struktur yang tipis ini dikenal dengan aliran Serle, di mana proses serapan semula ion dan air berlangsung. Aliran Serle ini juga berperan penting untuk menentukan kepekatan air kencing. Lingkaran distal ini pula dikenali sebagai tiap aliran distal yang mengontrol kepekatan kandung kemih, kalium, dan natrium. Berlangsungnya proses pencairan air kencing. Setiap tempat produksi dihubungkan dengan tiap-tiap nefron yang lain untuk mengumpulkan zat cair dan kandungannya. Darah akan mengalir dalam ginjal dalam satu arteri, yaitu arteri renal. Arteri renal ialah saluran darah aorta yang dibagikan ke 5 bagian ginjal melalui pilus di dalam ginjal. Setiap bagian arteri dicabangkan pada beberapa lobus arteri. Lobus arteri pula dibagi menjadi interlobus yang dicabangkan menjadi adrela efferent, di mana darah mengalir masuk ke dalam glomerulus, dan ardela efferent di mana darah mengalir keluar
dari glomerulus Ardella efferent dan Ardella efferent mengatur tekanan kapilari darah dalam pleura melalui proses pengembangan dan penyusutan kapilari darah yang sudah disaring akan mengalir daripada glomerulus melalui Ardella efferent ke jaringan-jaringan. Lobus artericula dibagi menjadi interlobus yang dicabangkan menjadi Ardella arterens di mana darah mengalir masuk ke dalam glomerulus, dan Ardella efferent di mana darah mengalir keluar dari glomerulus. Ardella efferent dan Ardella efferent mengatur tekanan kapilari darah dalam glomerula melalui proses pengembangan dan penyusutan kapilari darah yang sudah disaringkan akan mengalir daripada glomerulus melalui Ardella efferent ke jaringan kapilari darah yang mempunyai tekanan yang rendah di mana proses alat serapan berlaku daripada tiap nefron. Lobus artericula dibagi menjadi lobus interlobus. Ardella efferent dan Ardella efferent mengatur tekanan kapilari darah dalam glomerula di mana proses awal berlangsung. Situasi ini memudahkan air dan larutan zat cair, darah, dan kapilar dari tubula kapilari akan bergabung menjadi vena renal, di mana darah akan meninggalkan ginjal. Penyusutan kapilari darah yang sudah disaring akan mengalir daripada glomerulus melalui Ardella efferent ke jaringan kapilari darah yang mempunyai tekanan yang rendah di mana proses awal serapan berlaku daripada tiap nefron ini. Di mana darah akan meninggalkan ginjal dan menuju ke saluran vena kasar. Proses pembentukan air kencing. Yang pertama, proses di dalam glomerula tubuh menjadi hasil lapisan glomerula. Yang kedua, penyerapan kembali nutrisi dan elektrolit. Yang ketiga, hasil sekresi kemih. Proses penyerapan terjadi mulai dari pengaliran plasma darah ke dalam glomerula melalui Ardella efferent, kemudian hasil lapisan glomerula mengalir di bagian-bagian sistem dalam proses penyerapan awal elektrolit dan nutrisi diserap kembali ke dalam saluran darah. Di sini juga terjadi sekresi tiub, yaitu dari tubula capillaris masuk ke dalam cairan urin. Cairan urin akan menuju ke tiub pengumpul dan menuju ke arah pelvis renal, dan dilanjutkan ke kandung kemih dan uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.